Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Rafli Hanif Pambudi dengan NIM 231091131310007 dari PSKPS Angkatan 2023. Eh, di episode kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang apa itu anatomi organ reproduksi pada manusia. Anatomi organ reproduksi manusia itu apa sih? Jadi sistem reproduksi itu adalah sekumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang bakal bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan. Jadi si organ reproduksi ini dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu organ reproduksi pria. Saya kecilkan dulu. Jadi organ reproduksi pria itu apa sih? Organ reproduksi pria itu dia itu terdiri dari sepasang buah zakar, skrotum, saluran sperma, penis, lubang kencing, sama testis. Ada lebih banyak lagi juga sih. Jadi si testis ini dia bakal menghasilkan sperma secara terus-menerus melalui proses yang disebut sebagai spermatogenesis. Terus juga si epididymis itu tuh, oke ini epididymis. Dia itu fungsinya itu untuk menghasil itu apa? Dia itu kayak saluran di belakang testis sekitar sini. Itu apa? Dia itu membawa sperma dari testis menuju vas deferens yang kemudian dia mengeluarkan sperma melalui uretra. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu apa eh, itu apa struktur-struktur organ di sini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang corpus cavernosum. Jadi corpus cavernosum itu apa sih? Corpus cavernosum itu dia tuh se- dia tuh mengacu ke dua struktur silinder yang ditemukan di penis. Ya, nah, ini penis. Dia tuh fungsinya itu untuk proses ereksi. Jadi fungsinya itu untuk ereksi pada penis. Dia itu terdiri dari jaringan spons nih bentuknya kayak spons yang nanti bakal diisi oleh pembuluh darah dan dia itu berjalan di sepanjang penis. Jadi ketika seorang pria i- akan pada saat dia itu terangsang secara seksual, jadi aliran darah itu dia bakal meningkat ke si corpus cavernosum ini. Dia bakal menyebabkan strukturnya ini dia bakal membengkak dan jadi kaku. Ya, jadi kaku. Kalian tahu episode kemana selanjutnya. eh itu apa? Pembengkakan ini kemudian dia bakal menyebabkan ereksi dan setelah ejakulasi atau kalau setelah itu apa gairah seksualnya itu berakhir, si dia ini bakal balik melembek lagi. Jadi, nah, si corpus cavernosum ini perannya di penis itu apa? Jadi dia peran itu apa? Ya perannya untuk itu tadi sih. Itu apa? Dia tuh ditemukan, dia tuh selain di penis ini, dia juga ditemukan di bagian tubuh yang lain. Dia tuh ditemukan di vagina. Itu apa? Di mana dia tuh bakal ditemukan di klitoris yang fungsinya itu juga sama. Oke, organ selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu corpus spongiosum. Ini dia di bawah corpus cavernosum. Fungsinya itu di jadi corpus spongiosum itu apa? Jadi dia itu adalah struktur silinder lain di penis. Dia itu tapi perannya tuh beda sama corpus cavernosum ini. Itu apa? Ja- Dia itu fungsinya itu buat melengkapi si corpus spongiosum sih. Jadi fungsinya itu apa? Dia itu untuk melindungi uretra dari dari kompresi selama terjadi ereksi. Dan dia itu memastikan bahwa si urin sama mani ini dapat melewati saluran ini tanpa obstruksi atau halangan. Selain itu juga
Spongiosum ini juga berkon itu apa? Dia tuh juga berkontribusi untuk ereksi juga. Dan selama ereksi, dia itu juga bakal terisi oleh darah. Iya, oleh darah. Selanjutnya organ yang akan saya jelaskan lagi yaitu adalah septum scrotum. Dia tuh sebenarnya letaknya di antara dua testis tuh loh. Tapi di sini nggak ada gambarnya. Oke, jadi si septum scrotum tuh itu apa? Jadi dia itu adalah struktur jaringan ikat yang membagi skrotum menjadi dua. Ini harusnya ada dua nih, tapi aku nggak dapat gambarnya. Itu apa? Jadi dia tuh bakal terbagi jadi dua kompartemen gitu terpisah. Masing-masing tuh dia bakal menampung satu testis. Dia itu fungsinya itu agar si testis ini terisolasi sama dari satu sama lain. Dan juga itu penting untuk mencegah infeksi atau cedera dari satu testis ke testis yang lain. Si septum testis ini terdiri dari jaringan ikat berserat dan otot polos. Jadi ini dia bakal memanjang dari bagian posterior ke anterior, dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya organ yang akan saya jelaskan itu adalah prostat. Prostat itu di mana? Prostat itu di sini. Jadi prostat itu apa? Prostat itu adalah kelenjar kecil yang berukuran seperti kenari. Ukurannya tuh kayak kacang kenari, guys. Itu apa? Terletak di bawah kandung kemih. Kandung kemih itu di sini. Dan di depan rektum pria. Ya, jadi ini rektum, ini prostat. Itu apa? Fungsinya itu apa? Maksud saya perannya itu apa? Jadi dia itu memainkan peran untuk sistem reproduksi pria dengan beberapa fungsi seperti sekresi cairan prostat, kontraksi otot, sama pengaturan fungsi kemih. Jadi kalau untuk sekresi cairan prostat tuh dia tuh bakal menghasilkan cairan yang merupakan komponen dari air mani. Cairan ini nih bisa membantu menyehatkan dan mengangkut sperma dan juga membantu mobilitas pergerakan si sperma itu dan untuk membantu kelangsungan hidup si sperma. Kemudian kalau untuk kontraksi otot, jadi si prostat ini dia mengandung otot polos yang membantu juga dalam pengusiran air mani selama ejakulasi. Jadi ini bakal membantu si air maninya itu keluar gitu loh selama ejakulasi. Kemudian dia tuh juga berfungsi untuk mengatur fungsi kemih juga. Jadi karena si prostat ini dekat dengan uretra, lebih tepatnya ini malah di atas ya. Itu apa? Dia tuh juga berperan dalam kemih juga. Kalau misalnya si prostat ini membesar, dia itu bakal terjadi kondisi seperti benin prostatik hiperplasia atau BPH yang dapat menyebabkan gangguan pada aliran urin. Oke, organ yang saya jelaskan selanjutnya yaitu ductus ejaculatorius. Letaknya tuh di mana? Itu di sini. Eh, bukan, di sini di bawah prostat. Mohon maaf. Jadi ductus ejaculatorius ini apa? Dia ini adalah saluran ejakulasi. Fungsinya itu apa? Untuk sebagai saluran keluarnya air mani sama si urin. Organ selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu dartos. Dartos ini apa? Eh, Dartos ini dia itu kayak lapisan jaringan otot polos yang terletak di dalam skrotum. Eh, Perannya itu untuk mengatur suhu testis. Dartos tuh di sini. Oke. Letaknya tuh di mana sih? Itu apa? Letaknya itu di jaringan subkutaneus di sini. Fungsinya tuh untuk mengatur suhu testis. Supaya itu apa? Supaya supaya si itu apa?
testisnya itu berkontraksi dan rileks. Oke, organ selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu epididymis. Jadi epididymis ini apa? Jadi si epididymis ini adalah bagian penting dari sistem reproduksi pria. Jadi dia ini apa? Dia ini kayak tabung melingkar. Nah, ini bentuknya tabung melingkar. Itu apa? Pada bagian belakang. Jadi ini depan depan tuh di sini, belakang tuh di sini. Itu apa? Jadi dia itu memainkan peran penting untuk penyimpanan, pematangan sama pengangkutan sperma. Itu apa? Fungsi selain itu juga fungsinya itu supaya spermanya itu matang di situ sama supaya dia itu bisa berenang dan membuahi sel telur. Oke, organ selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral ini letaknya di sini. Dia tuh apa sih? Jadi dia tuh kayak sepasang kelenjar kecil. Ayo kita zoom. Oke, ini dia. Mohon maaf nggak kelihatan ya. Itu apa? Letaknya tuh di bawah kelenjar prostat. Eh, Fungsinya itu untuk sekresi. Kalian tahu cairan prekam nggak? Prekam kah? Kalau nggak salah. Jadi cairan prekam tuh fungsinya itu untuk lubrikasi sama dia itu bakal keluar kalau seorang pria itu lagi aroused atau bergairah gitu. Selain itu juga cairan prekam ini juga berfungsi untuk netralisasi juga di uretra. Oke, itu fungsinya juga buat sekresi juga sih. Nah, organ selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu simfisis pubis. Letaknya itu di mana? Ini jelas banget di sini. Simfisis pubis ini apa? Dia ini struktur anatomi kritis di daerah panggul. Eh, Lokasinya itu di anterior alias di atas. Ini dia. Eh, Komposisinya itu dia tuh terdiri dari bantalan fibrocartilage di antara tulang kemaluan. Tulang kemaluan kan sekitar sekitar sini kan. Dia tuh bakal memberikan bantalan dan memungkinkan sedikit gerakan. Fungsi itu apa? Simfisis pubis tuh dia untuk stabilitas sama dukungan pada organ vital laki-laki ya. Kalau untuk gerakan dia tuh mobilitasnya terbatas. Dia tuh memungkinkan gerakan antara tulang kemaluan. Oke, selanjutnya, oke, nah ini merupakan anatomi dari testis. Di sini ada ductus deferens, ini ada epididymis, ini ada ductus efferens, ini rete testis, ini ada septum-septumnya juga, ini ada tunica albuginea, ini ada tubulus seminiferus juga. Nah, ini struktur lebih sederhana dari eh, organ reproduksi pria. Ini ada urinary bladder atau kandung kemih. Ini ada vesicula seminalis, ini letaknya di sini. Ini ada kelenjar prostat, ada ductus ejaculatorius juga di sini. Ini ada saluran ductus efferens. Ini, nah, yang di atas si testis ini ada epididymis. Ini ada gland penis atau bagian kepala dari penis. Ini, nah, kalau yang panjang nih, ini penisnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita. Jadi organ reproduksi wanita itu apa sih? Organ-organnya. Jadi dia itu terdiri dari sepasang indung telur atau ovarium, ini ovarium, sepasang fimbria, sepasang saluran telur, rahim atau uterus, sama vagina. Jadi nanti si ovarium itu dia bakal menghasilkan sel telur atau ovum yang nanti bakal dilepaskan secara teratur dalam siklus menstruasi atau mens atau datang bulan.
Ya, itulah istilahnya. Jadi dan juga si rahim dan vagina ini juga berguna sebagai wadah untuk si air mani dari pria. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi organ yang ada di sini. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ligamentum ovarii proprium. Letaknya di mana? Itu dia di sini. Jadi ligamentum ovarii proprium itu apa? Jadi ligamentum ovarii proprium itu dia itu struktur dalam sistem reproduksi wanita yang perannya itu menjangkau si ovarium, menjangkau si ovarium, eh, menjangkar si ovarium dalam rongga panggul. eh, Fungsinya itu apa? Dia tuh mempertahankan posisi si ovarium ini biar relatif terhadap rahim dan dinding panggul. Dia tuh juga menjaga agar si ovarium tuh tetap pada tempatnya. Jadi biar dia tetap di sini aja. Eh, Dia tuh si ovariumnya tuh tetap berada di dalam posisi yang benar. Selain itu juga ligamentum ovarii proprium tuh juga dia menghubungkan ovarium ke rahim ama membantu menstabilkan posisi ovarium saat mengalami perubahan selama siklus menstruasi dan kehamilan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fundus uteri. Ini dia fundus uteri. Kalau mau lihat lebih jelas itu ada di sini. Nah, ini dia gambar lebih jelas dari fundus uteri. Fundus uteri ini apa? Jadi fundus uteri itu dia terletak bagian atas dari rahim yang bentuknya tuh agak membulat. Dia itu terletak pada di atas bukaan saluran tuba. Jadi ini nih bagian anatomi yang penting dalam sistem reproduksi wanita juga. Fungsinya fundus ini apa sih? Jadi fungsinya fundus ini dia itu untuk kehamilan sama pertumbuhan janin. Eh, itu apa? Jadi si fundus ini dia bakal berekspansi. Jadi selama kehamilan tuh fundus tuh tempat rahim yang dia tuh bakal paling melebar gitu. Eh, Kenapa dia melebar? Itu tuh untuk mengakomodasi si janin yang sedang berkembang. Jadi saat si rahim itu tumbuh, si fundus ini dia bakal bergerak ke atas, mm, dan keluar. Jadi untuk pengukuran tinggi fundus tuh sering diukur selama kunjungan prenatal sebagai indikator pertumbuhan dan perkembangan janin. Itu buat fun fact aja sih. Dia tuh bakal membantu menilai apakah janin tuh tumbuh dengan tepat atau enggak. Kalau untuk kontraksi sama tenaga kerja, dia tuh apa? Si kontraksi rahim ini biasanya dimulai dari fundus dan menyebar ke bawah yang itu juga membantu mendorong janin melalui jalan lahir. Kalau untuk posisi anatominya, jadi si fundus ini dia itu memberikan dukungan struktural ke bagian atas rahim, jadi dia memberikan dukungan struktural untuk itu. Dan dia itu juga merupakan titik referensi yang penting dalam berbagai prosedur ginekologi dan kebidanan. Oke, organ yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu mesosalping. Letaknya itu di mana? Dia letaknya itu di sini, di sini. Mesosalping itu yang ini. Jadi mesosalping itu fungsinya apa sih? Mesosalping itu adalah bagian dari ligamen luas rahim yang secara khusus tuh dia tuh membungkus dan itu apa membungkus saluran tuba, eh, atau dikenal juga dengan nah ini saluran tuba atau dia eh, juga bisa dikenal sebagai saluran rahim. Ini itu apa? Bentuknya kayak gini. Kalau untuk lokasinya tuh dia ada lipatan peritoneum yang memanjang dari ligamen luas ke saluran tuba. Ya, nah ini ya, memanjang.
Fungsi mesosalping ini apa sih? Dia itu untuk mendukung saluran falopi. Itu apa? Selain itu juga mesosalping itu juga membantu menjangkar saluran tuba di tempatnya dan memastikan bahwa si tuba ini diposisikan dengan benar untuk menangkap si sel telur yang dilepaskan dari ovarium. Selain itu juga dia juga berfungsi untuk stabilitas juga ternyata. Jadi dia itu dengan menghubungkan si tuba falopi ke ligamen yang luas, jadi dia tuh kayak memberikan stabilitas dan mendukung tuba selama berbagai fungsinya. Selain itu juga si mesosalping itu juga menjadi jalur untuk pembuluh darah sama saraf. Jadi untuk pasokan vaskular si mesosalping ini dia mengandung pembuluh darah dan saraf yang memasok ke saluran tuba. Jadi dia tuh bakal memberi nutrisi dan persarafan yang diperlukan. Oke, organ selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu vagina. Ini dia vagina. Jadi vagina tuh apa sih? Vagina tuh dia tuh salah satu bagian penting dari sistem reproduksi wanita. Dia tuh memiliki beberapa fungsi. Yang fungsi utamanya itu adalah terkait dengan reproduksi dan kesehatan seksual. Eh, oke, panjang si vagina tuh biasanya 7,5 sampai 10 cm. Eh, dan si vagina ini memiliki beberapa lapisan utama juga seperti mukosa, muscularis, sama adventitia. Fungsi vagina ada beberapa yaitu sebagai jalan lahir. Jadi nanti pada saat kelahiran si vagina itu bakal berfungsi sebagai jalan lahir yang bakal dilalui oleh bayi saat persalinan. Selain itu juga vagina berfungsi sebagai itu apa? Untuk menstruasi juga. Jadi si vagina ini dia bakal menyediakan jalan bagi darah menstruasi untuk keluar dari tubuh selama siklus menstruasi. Kalau untuk fungsi seksual, jadi si vagina itu dia bakal menerima penis selama hubungan seksual dan dia tuh bakal mengembang untuk mengakomodir. eh, si vagina ini dia juga memiliki fungsi itu apa? Dia tuh memiliki dia tuh memiliki pelumasan juga sama elastisitas. Jadi si vagina itu bakal menghasilkan ekskresi yang bakal itu apa? Meningkatkan kenyamanan juga selama hubungan seksual. Hmm, si vagina ini juga dia memiliki pelindung juga. Jadi si vagina itu dia punya mukosa yang bakal melindungi organ internalnya di dalamnya ini dari kontaminan atau bakteri. Soalnya kan dia dekat sama anus kan. Otomatis dia harus melindungi di sini. Oke, organ selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu Portio vaginalis cervicis atau bagian vagina cervix. Jadi itu apa? Lokasinya tuh di mana? Lokasinya tuh di sini, tapi nggak ada tagnya. Itu apa? eh Portio vaginalis cervicis ini apa? Itu apa? Jadi dia tuh dikenal juga sebagai bagian vagina cervix yang meluas ke saluran vagina. Fungsinya tuh apa? Kalau untuk peran reproduksi, dia tuh dia tuh bakal menyediakan saluran untuk sperma supaya dia tuh bisa memasuki organ rahim. Dan juga kalau buat darah tuh dia tuh sebagai saluran untuk darah keluar. Oke, organ selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kavitas uteri. Itu tuh ini. Fungsinya kavitas uteri atau rongga rahim tuh jadi kavitas rongga rahim tuh apa sih? Jadi rongga rahim itu adalah rongga yang berbentuk buah pir. Ini kalau kita bisa lihat bentuknya tuh kayak pir. Itu apa? Ukurannya sih bervariasi, tapi umumnya sesuai dengan bentuk rahim.
Dia itu terbagi menjadi dua, yaitu fundus. Ini yang seperti yang kujelaskan tadi, fundus bagian atas sama fundus bagian maksud maksud ulun sama leher rahim bagian bawah. Jadi lapisannya kavitas ini dia dilapisi oleh selaput lendir atau yang biasa kita kenal sebagai endometrium. Dia itu memiliki suplai darah yang kaya dan dia itu bakal mengalami perubahan siklus sepanjang siklus menstruasi. Fungsinya kavitas uteri itu apa? Dia itu yang pertama untuk menstruasi, jadi endometrium tuh bakal tumpah. Eh, jadi selama menstruasi itu lapisan endometrium tuh bakal ditumpahkan dan dikeluarkan melalui vagina dan menghasilkan perdarahan menstruasi. Kalau untuk kehamilan, jadi selama implantasi itu setelah pembuahan, sel telur yang dibuahi ditanamkan ke dalam lapisan endometrium itu dia itu rongga tuh bakal menyediakan lingkungan yang dilindungi di mana embrio dapat berkembang dan jadi janin. Eh, oke, organ selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu labia minora. Ini labia minora, letaknya di vagina. Hmm, labia minora ini apa sih? Jadi labia minora ini dia itu dia itu adalah pasangan bagian dalam alat kelamin wanita luar atau biasa kita sebut dengan vulva. Itu apa? Lokasi labia minora ini dia terletak di dalam labia majora. Ini labia, nah ini. Ini labia majora. Hmm, labia minora ini biasanya lebih tipis dan lebih halus. Ini kita bisa lihat bentuknya itu tipis ya, nggak setebal labia majora. Fungsinya labia minora ini apa sih? Jadi labia minora ini dia melindungi lubang vagina sama klitoris. Ini klitoris eh, dari itu apa iritasi eksternal sama potensi infeksi. Selain itu juga labia minora ini juga berfungsi untuk sensitivitas seksual. Jadi labia minora ini dia banyak mengandung sel saraf. Jadi itu dia sangat sensitif. Yang itu mungkin dapat membantu dalam kenikmatan seksual juga. Selain itu juga dia juga memfasilitasi untuk kelahiran. Oke, selanjutnya organ yang akan saya jelaskan yaitu labia majora. Ini labia majora tuh yang ini, yang tebal ini. Jadi labia majora tuh apa? Dia tuh lipatan luar alat kelamin wanita eksternal yang secara kolektif dikenal dengan vulva. Eh, itu apa fungsinya labia majora ini? Dia tuh untuk perlindungan. Jadi dia tuh bakal melindungi struktur vulva yang lebih halus termasuk labia minora, labia maksud ulun klitoris sama pembukaan vagina. Itu apa? Dia tuh si labia majora ini dia juga melindungi vagina dari elemen eksternal seperti bakteri, iritasi, ama trauma fisik. Selain itu juga labia majora ini juga memiliki itu apa fungsi pelumasan juga. Jadi si labia majora ini dia mengandung kelenjar sebaceus atau kelenjar keringat yang fungsinya itu untuk mengurangi gesekan pada saat hubungan seksual. Untuk sensitivitas sarafnya, labia majora ini tidak sesensitif labia minora. Untuk dukungan kelahiran, jadi itu apa? Dia ini elastis. Jadi labia majora ini dia dapat meregang, aduh mohon maaf ya. Dia tuh dapat meregang supaya untuk mengakomodasi jalan lahirnya bayi. Meskipun perannya tuh peran sekunder doang dalam vagina. Oke, kalau gitu penjelasan saya pada hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih